Halo semuanya, berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Kita akan membahas perkotaan, dan di seri video kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan struktur kota. Dan pembahasan kita awali dengan video pertama ini yang akan membahas unsur pembentuk struktur tata ruang kota. Oke, kita mulai. Kita dari definisinya dulu ya. Yang pertama adalah bentuk kota. Apa itu bentuk kota atau urban form? Jadi bentuk kota ini adalah karakteristik fisik kota. Oke, jadi bisa berarti bentuk, kemudian ukuran, kepadatan, dan konfigurasi tempat tinggal secara menyeluruh. Oke, jadi bentuk kota ini lebih ke sifat fisik kota itu. Oke. Kemudian yang kedua, terminologinya adalah struktur kota atau urban structure. Kalau struktur kota ini masih ada kaitannya dengan urban form. Jadi struktur kota merupakan pola atau susunan blok, jalan, bangunan, ruang terbuka, dan sebagainya. Jadi ini kalau kita melihat tadi, kalau bentuk kota itu secara umum gitu ya, dengan pandangan yang jauh, kalau ini lebih dekat lagi, lebih detail, lebih fokus. Jadi kita melihat pola atau susunan yang ada di dalam kota itu, baik blok, jalan, bangunan, dan sebagainya. Oke, nah bentuk kota dan struktur kota yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh beberapa unsur. Nanti kita akan membahas. Oke, sekarang kita akan membahas tentang unsur pembentuk struktur tata ruang kota. Oke, jadi kita tadi sudah belajar bahwa struktur kota ini merupakan pola atau susunan gitu ya, yang membentuk sebuah kota. Oke, bisa jalan, bangunan, ruang terbuka, dan sebagainya. Tadi kita sudah membahas. Nah, sekarang kita akan membahas unsur pembentuk struktur tata ruang kota itu apa saja. Oke, yang pertama kita mengambil pendapatnya Doxiadis. Ini adalah city planner juga. Oke, menurut Doxiadis ada 4 unsur pembentuk struktur tata ruang kota. Oke, yang tadi kita sudah membahas bahwa struktur kota antara yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda karena unsur pembentuknya ini juga berbeda-beda. Oke, menurut Doxiadis ada 4. Yang pertama adalah alam, nature. Jadi di kota pasti ada konsep alamnya, ada lingkungan alamnya, ada lingkungan alamiahnya, gitu ya. Itu adalah alam. Yang kedua adalah individu dan masyarakat. Oke, anthropos dan society. Oke, ini juga yang membentuk kota. Pasti setiap kota mempunyai individu, mempunyai masyarakat yang berbeda-beda. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ruang atau bangunan, cell. Ruang atau bangunan ini nanti akan membentuk perumahan, mungkin tempat pekerjaan, mungkin kantor, unit perdagangan, kemudian industri, dan yang lain-lain gitu ya. Yang penting di dalam kota itu pasti ada ruang atau bangunan atau cell. Dan yang keempat adalah unsurnya adalah jaringan, network. Oke, bisa berupa jalan, kemudian jalur transportasi, termasuk telekomunikasi gitu ya. Jadi ini adalah unsur pembentuk struktur tata ruang kota menurut Doxiadis yang membuat kota yang satu dengan kota yang lain berbeda-beda. Sekali lagi ada 4, alam, individu dan masyarakat, ruang atau bangunan, dan jaringan. Kita masih membahas tentang unsur pembentuk struktur tata ruang kota, tetapi sekarang kita mengambil pendapat yang lain, yaitu dari Patrick Geertz. Menurut Patrick Geertz ini ada 3 unsur pembentuk struktur tata ruang kota. Oke. Apa itu? Yang pertama adalah tempat tinggal, place, kemudian tempat kerja, work, dan tempat bermasyarakat atau folk. Oke, jadi mungkin gambaran umumnya adalah di dalam sebuah kota itu pasti kalau bukan tempat tinggal, oke, tempat beristirahat, tempat keluarga bermukim, ya tempat kerja gitu ya, atau work, atau kalau nggak keduanya ya mungkin tempat bersosialisasi, bertemu yang satu dengan yang lain yang kita sebut dengan folk ini gitu ya. Jadi ada 3 unsur ini, place, work, dan folk. Oke, unsur pembentuk struktur internal kota yang lain adalah pendapatnya Kevin Lynch. Ini dalam bukunya The Image of the City. Oke. Menurut Lynch, ini ada 5 unsur pembentuk struktur tata ruang kota, yaitu path, ada edge, ada district, ada node, dan ada landmark. Oke, apa itu? Kita akan membahasnya satu persatu.
Yang pertama adalah path. Simbolnya seperti ini. Oke, jadi path atau jalan ini adalah rute jalan di mana orang-orang itu bisa berpindah dalam sebuah kota. Oke, nah dari jalan inilah kita bisa menelusuri setiap sudut kota, setiap sisi kota, dan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, jadi intinya sebenarnya path ini adalah jalan gitu ya. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah edge gitu ya, batas dengan simbol semacam ini. Oke, jadi edge atau pembatas ini atau pemisah ini adalah pembatas atau pemisah suatu kota dengan wilayah lain. Oke, atau bisa juga kita artikan bahwa edge ini adalah pembatas antar blok dalam sebuah kota. Misalnya di kota ada blok yang berupa pemukiman gitu ya. Kemudian dia akan memisahkan dengan path, dengan jalan tadi, atau dengan pemukiman lain. Jadi pemisah ini juga bisa kita sebut sebagai unsur edge ini gitu ya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bermacam-macam. Oke. Kalau misalnya ini adalah pembatas sebuah kota, ya bentuknya bisa bentang alam, misalnya pantai, pegunungan, hutan, atau juga berupa buatan manusia gitu ya. Bisa garis batas, kemudian bisa dinding, seperti itu. Intinya edge ini adalah pembatas. Yang ketiga adalah distrik. Oke, kalau dilihat dari simbolnya kita sudah tahu bahwa distrik ini merupakan bagian terbesar dari sebuah kota. Oke, distrik ini adalah tempat yang mempunyai karakteristik bahwa masyarakat melakukan aktivitasnya. Oke, aktivitas apa? Bisa bisnis, bisa perdagangan, bisa tempat bekerja, bisa tempat bermukim, bisa hiburan dan sebagainya. Ini intinya adalah tempat utama masyarakat kota itu beraktivitas. Yang keempat adalah node. Node atau simpul ini merupakan pertemuan di antara beberapa jalan dalam sebuah kota. Oke, berikut bangunan di sekelilingnya yang memberikan ciri khas. Kalau di Jakarta misalnya, node ini ya banyak sebenarnya, tapi yang terkenal misalnya adalah Bundaran Hotel Indonesia gitu ya. Jadi ini adalah pertemuan jalan, banyak jalan di situ dari Sudirman, Tamrin dan juga jalan yang lain. Kemudian juga bangunan di sekelilingnya yang memberikan ciri khas. Ini adalah node gitu ya. Tapi node juga berarti terminal atau stasiun. Karena apa? Karena kita tahu bahwa terminal dan stasiun ini adalah titik temu, titik simpul antara berbagai jalur transportasi seperti itu ya. Jadi ini adalah unsur node. Yang terakhir adalah landmark. Jadi landmark atau ada yang menyebutnya sebagai tengeran gitu ya. Ini merupakan bangunan yang membangun citra tertentu sehingga mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat tersebut dan juga masyarakat di luar kota itu gitu ya. Jadi saat orang pertama melihat bangunan ini, dia akan langsung tergambar, oh ini berarti kota ini gitu ya. Jadi langsung merujuk, mengasosiasikan bangunan ini terhadap kota itu. Oke. Karena memang bangunan ini merupakan bangunan yang sangat terkenal, memberikan ciri terhadap suatu kota. Ya misalnya kalau di Jakarta kita tahulah Monas gitu ya. Kalau ada gambar Monas berarti Jakarta. Oke. Misalnya di Surabaya mungkin ada patung Sura dan Buaya itu. Kemudian kalau kota Paris dengan menara Eiffelnya, New York dengan patung Liberty-nya dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari landmark atau tengeran.